Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya alim. Darsuna Kurdis. Nanu sanabhath surah Yasin al-ayah الثانية وثلاثين إلى الرابعة وثلاثين افتحنا قرآن كنا خلاص وقبل كل شيء هيا بنا نقرأ بسمله بسم الله الرحمن الرحيم تفضل أن تقرأوا أولا سورة Yasin tsaniyah wa thalathin ila rabi'ah wa thalathin. Baik, itnain thalatha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun wa ayatul lahumul ardul maitah ahyaynaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin وأعناب وفجرنا فيها من العيون صدق الله العظيم. Sadaqallahul adzim wa syarrul. Terjemah man. Dan setiap umat semuanya akan dihadapkan kepada kami, dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bumi yang mati atau tandus. Kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan darinya biji-bijian. Maka dari itu biji-bijian itu mereka makan. Dan kami jadikan padanya di bumi itu kebun-kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan padanya beberapa mata air. Ayat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. في الأسبوع الماضي نحن قد بحثنا عن الآية قبل هذه الآية. Sebelumnya pada minggu yang lalu kita sudah mempelajari ayat-ayat sebelum ayat 32, 34 atau 31 ya. 31 ya. Sebagaimana yang sudah kita ketahui, ini pengulangan ya, bahwa telah diceritakan kepada orang-orang kufar Quraisy itu oleh Rasulullah SAW tentang ahlul qaryah. Ya, ahlul qaryah ya, yaitu di mana penduduk kota mana? Antioquia. Ya, Antioquia. Pada masa siapa? Ini pada masa Nabi Isa alaihissalam. Ya. Sebagian besar penduduknya itu mereka kufar, orang-orang kafir yang jahat. Dan sebagian kecilnya beriman kepada Allah. Ya. Bagaimana akhir kehidupan mereka? Sudah kita ketahui ya, bahwa penduduk yang mayoritasnya kufar, mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sekali teriakan malaikat. Ya. Mereka mati mengenaskan. Sedangkan penduduk beriman, ini diwakili oleh siapa kemarin itu? Diwakili oleh Habib An-Najjar. Wafatnya digimanakan? Dia wafat dirajam, dilempari batu oleh para penduduk Antioquia yang kufar. Tapi walaupun demikian dia mati
ditunjukkan Disebut surga. sebagai mati apa? Syahid. Mati Syahid. mati syahid ya. Mati syahid. Ya. Al-Quran menggambarkan sakaratul maut keduanya. Dua kelompok ini. Habib An-Najjar sebagai wakil dari orang yang beriman, itu matinya mati syahid dirajam. Badannya diikat, tak bisa berkutik, dilempari batu oleh siapapun yang lewat, bercucuran darah. Ya, ini mengerikan ya kalau dilihat secara apa? Secara kasat mata, secara logika itu mengerikan sekali ya. Nah, karena apa? Karena disiksa dengan siksaan yang kejam. Terlihatnya sadis. Tapi ternyata di balik itu ya, Habib An-Najjar ini oleh Allah dirawat ya. Ketika dia disiksa itu dia tak merasakan rasa sakit. Karena apa? Karena ya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan yang akan diterima oleh dia nanti setelah mati itu. Sehingga dia walaupun dilempari dengan batu ya, walaupun disiksa, dia tetap tersenyum. Bahkan dalam riwayat disebutkan saking enaknya matinya orang syahid itu, dia ingin hidup kembali ke dunia untuk apa? Beritahu kepada kaumnya. Ya. Untuk apa? Untuk kembali pengen mati syahid. Ya, dan ingin menceritakan kepada kaumnya bahwa mati syahid itu enak loh. Gitu ya. Mati syahid itu sangat enak dan itu merupakan kenikmatan yang luar biasa. Ya. Ya itu ya. Nah, diperlihatkan oleh Allah kenikmatan yang akan diterima, kemudian diungkapkan atau dikatakan atau diucapkan oleh Allah melalui malaikatnya ketika sedang sakaratul maut itu. Ungkapan apa? Qila dkhulil jannah. Itu dalam ayat sebelumnya ya. Tuh kata malaikat yang diutus oleh Allah itu, lihat surga untukmu. Ya. Silahkan kau masuki nanti. Nah, sehingga dia tersenyum. Lalu apa yang tercetus dari dalam hati Habib An-Najjar ini? Dari dalam hatinya orang-orang yang mati syahid itu. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Duh, alangkah senangnya seandainya kaumku itu tahu apa yang aku alami ini. Ya. Apa yang dialaminya? Bima ghafaroli rabbi wa ja'alani minal mukramil. Dosa-dosaku dihapus bersih semua tanpa bekas. Ya. Dan aku diangkat ke derajat yang tertinggi setaraf dengan golongan orang-orang keramat yang paling terhormat. Ya. Ya. Kelihatannya oleh manusia itu dia disiksa mengerikan, tetapi oleh Allah diangkat ya. Dia diperlihatkan surga yang akan ditempatinya dan diangkat derajatnya serta diampuni semua dosa-dosanya. Ya. Sedangkan penduduk yang kufar ini dibinasakan oleh Allah dengan sekali teriakan malaikat. Mereka seperti tak mengalami sakit sakaratul maut yang lama ya. Kelihatannya mereka itu langsung ya dibinasakan oleh Allah itu dengan sekali teriakan saja. Teriakan langsung pada mati ya. Padahal kenyataannya lain. Allah menggambarkan sakit dan penyesalannya yang sangat pedih. Ya, di dalam Al-Quran disebutkan mereka mati penasaran ingin kembali ke dunia untuk bersodakoh dan beramal soleh. Ada ayatnya, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas sholihin.
Mereka menyesal menjerit-jerit karena tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dalam ayat Al-Quran, ya surat Yasin disebutkan apa? Ya hasratan. Ya hasratan alal ibadi ma ya'tihim bir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Ya. Kepada mereka itu diperlihatkan apa? Neraka, tempat mereka akan disiksa nanti di sana. Ya. Sehingga mereka menyesalnya ampun. Ya, minta dikembalikan lagi ke dunia untuk apa? Untuk bersedekah dan beramal soleh. Ya. Jadi kesimpulannya kedua kelompok ini sama-sama ingin dikembalikan ke dunia ketika sudah mati. Tetapi keduanya ditolak kembali ke dunia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sudah mati tidak ada yang bisa kembali ke dunia. Ya. Keduanya ingin menyampaikan kepada manusia, terutama kepada keluarganya, pengalamannya yang dialami di alam barzakh. Ya. Tapi keduanya tidak bisa menyampaikannya karena mereka sudah mati. Ya, tidak ada yang bisa dikembalikan ke dunia. Namun mereka memohon kepada Allah agar supaya pengalaman mereka itu disampaikan kepada manusia setelahnya, kepada keluarganya dan sebagainya. Maka Allah mengungkapkan pengalaman mereka itu di dalam Al-Quran surah Yasin itu. Dalam surah Yasin ini. Maka Nabi SAW sesuai perintah Allah menyampaikan riwayat ini kepada para kufar Quraisy. Ya. Kepada kufar Quraisy cerita ini. Apakah kufar Quraisy itu menerima atau tidak? Apakah mereka beriman atau tidak? Tidak. Nah, dari para kufar Quraisy sebagian besar dari mereka itu tidak beriman kepada Allah. Ya. Hanya sebagian kecil saja yang beriman kepada Allah. Maka kepada yang tidak beriman, yang tidak percaya, tidak mau menerima apa yang disampaikan oleh Rasulullah, sebagaimana dalam Al-Quran tadi, ayat Al-Quran tadi, maka Allah mengeritik, ya, mengeritik kepada mereka. Apa kritikannya? Awalam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Apakah mereka tidak melihat betapa banyak dari umat-umat terdahulu yang kami binasakan, dan mereka tidak satupun yang dapat kembali ke dunia setelah mati. Nah, ya, ini kritikannya. Artinya apa yang menyebabkan mereka itu tidak beriman? Ya. Mereka tetap ingkar. Apa yang menyebabkan mereka tidak sadar dan tidak beriman? Padahal sudah diceritakan riwayat Antokyah yang penduduknya kufar dibinasakan karena keingkaran mereka. Ya. Artinya mereka ini orang-orang yang kufar itu walaupun diingatkan oleh Rasulullah dengan peringatan-peringatan, dengan contoh-contoh orang kufar yang dibinasakan dulu di Antokyah itu, tapi mereka tetap saja hatinya tertutup, ya, tidak mau menerimanya. Mereka tidak sadar. Kenapa mereka tetap menolak, tidak mau percaya kepada hari kebangkitan dan sebagainya? Ya, kenapa mereka itu tetap ingkar? Kenapa mereka itu tetap menolak, tidak mau percaya? Mereka tetap tidak percaya kepada hari kebangkitan. Mereka tetap tidak percaya terhadap hari akan dikumpulkannya di padang mahsyar. Mereka tetap tidak percaya kepada hari hisab. Ya, akan dihisab seluruh amal kita, amal mereka. Mereka pun tidak percaya siksa neraka dan pahala surga. Ya. Itulah yang menyebabkan mereka itu tidak
tidak mau beriman kepada Allah, kepada Rasulullah. Ya. Maka oleh Allah diingatkan kembali mereka itu dengan ayat ke-32, yaitu apa? Wa in kullul lamma jami'un ladaina muhdarun. Tidak ada satu umat pun kecuali semuanya akan dihadirkan di hadapan kami untuk dihisab. Ya. Setelah mereka itu tidak percaya, maka ini diingatkan kembali bahwa kiamat itu pasti akan datang. Kiamat itu pasti akan datang. Disampaikan kepada mereka. Ya. Dan semuanya itu akan dikumpulkan. Akan dikumpulkan di padang apa? Padang mahsyar. Ya, wa in kullu lamma jami'un ladaina muhdarun. Wa inna jami'al umamil madiyati wal atiyati satuhdarul hisab yaumal qiyamah baina yadayil wadayillah. Satuhdarul lil hisab. Sesungguhnya semua umat manusia itu, baik yang dulu maupun yang akan datang sampai hari kiamat, itu semuanya akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dikumpulkan untuk apa? Untuk dihisab pada hari kiamat, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fayujazihim bi'amalihim, dan mereka akan diberikan pahalanya. Ya. Karena apa? Karena amal perbuatannya yang baik, dan akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka berbuat keburukan. Itu ya. Wa qad ikhtalafa al-qurra fi ada'i hadzal harf faminhum man qara'a wa in kullul lama bitakhfif, ya. Jadi ada yang membaca wa in kullul lama, tidak pakai tasdid, tapi ada juga yang membaca wa in kullul lama, ya. Apa perbedaannya? Nah, perbedaannya, bagi yang membaca tanpa tasdid, maka maka dia huruf bukan in tapi an. In ini berarti sungguh, ya. Innya itu berarti apa? Sungguh lil isbat, ya. Maka kalimat tersebut dapat berarti sesungguhnya setiap manusia pasti akan dikumpulkan di padang mahsyar. Tapi bagi yang membacanya wa in kullul lamma, ya, lamma, maka in di sini berarti tidak. Ya, ini adalah innya in nafi. Lamma berarti kecuali, ya. Lamma berarti kecuali. Maka kalimatnya berarti tidaklah setiap umat manusia kecuali akan dikumpulkan di hadapan Allah pada hari kiamat untuk dihisab amalnya. Ya. Jadi semuanya akan dihisab. Tidak ada seorang pun yang tidak akan dihisab. Ya. Semuanya akan dihisab. Lalu mereka itu masih mempertanyakan apa? Bagaimana cara mengumpulkan orang-orang yang sudah mati dulu dan yang baru mati? Ya. Bagaimana mungkin orang mati dibangkitkan, dihidupkan, kemudian dikumpulkan? Ini masuk akal nggak? Kira-kira masuk akal nggak kalau Allah mengatakan bahwa nanti akan dikumpulkan? Menurut akal, kira-kira diterima nggak oleh akal kita? Ya. Nah, kalau menurut akal kita memang kita tidak akan menerimanya. Tapi
Kalau menurut hati kita dengan keimanan kita, kita akan yakin bahwa nanti itu akan dibangkitkan. Nah, maka mereka itu mempertanyakan itu, mempertanyakan contohnya di dunia ini yang sudah mati kemudian bisa dihidupkan kembali. Mereka meminta contoh. Kalau memang Allah nanti akan bisa menghidupkan orang yang sudah mati, kemudian mengumpulkannya di padang mahsyar. Apa contohnya di dunia ini? Coba, kamu bisa nggak memberikan contoh? Sesuatu yang mati kemudian dihidupkan kembali di dunia. Ada nggak? Di dunia ini, sesuatu yang sudah mati kemudian hidup lagi gitu. Dihidupkan lagi oleh Allah. Apaan? Ada yang pernah ngelihat? Siapa? Enggak. Enggak pernah mendengar. Beritanya apa? Oh, mati suri. Ini udah benar-benar mati. Bukan mati suri ya. Mati tapi hidup lagi. Apa? Nah, ini dicontohkan oleh Allah di dalam surat Yasin ayat ke-33. Apa bunyinya? أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. Nah itu. Wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Artinya, dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka. Nah, ini bagi mereka adalah bumi yang mati. Bumi yang mati, kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan daripadanya biji-bijian, maka daripadanya mereka makan. Yaitu wa ayatul lahumul ardul maitah, dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka yaitu bumi yang mati. Ya. Wa ayatul lahum, dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka. Dalilun lahum ala qudratillahi ta'ala. Ini menunjukkan kepada mereka atas kemahakuasaan Allah yang maha kuasa itu. Ya. Kamu ngelihat kan? Kamu ngelihat ada tanah yang kosong pada musim kemarau, kering, nggak ada satupun yang hidup, bahkan rumput pun mati. Ya, pohon-pohon pada mati, rumput pada mati. Berarti apa? Berarti bumi yang ada di situ pun sudah mati, tidak bisa menghidupkan lagi. Itu tanah yang gersang, mati. Nah, ahyainaha, lalu kami hidupkan ia. Ya, bumi ini dihidupkan kembali. Ya. Bimana apa? Ahyaina hadhil ardu al-maitata biinzalil ma'i 'alaiha. Yaitu dengan cara apa? Allah menghidupkan kembali tanah yang sudah mati itu. Pohon-pohon yang sudah mati itu dengan cara apa? Dengan cara diturunkan hujan. Ya. Kami hidupkan bumi yang telah mati itu, yang telah gersang itu, dengan cara menurunkan hujan di atasnya. Tanah yang sudah mati tidak bisa hidup lagi, di atasnya pohon-pohonan, bahkan rumput pun mati. Nah, sudah mati semuanya. Kemudian diturunkan hujan oleh Allah di atasnya. Maka mulai pada muncul lagi tuh rumput yang sudah mati hidup lagi. Pohon-pohonan yang sudah mati hidup lagi. Biji-bijian yang tadinya sudah mati kemudian merekah lagi, kemudian tumbuh, keluar, tunas, hidup lagi. Nah, ini contoh. Ya, contoh di dunia bahwa Allah itu bisa menghidupkan sesuatu yang mati menjadi hidup lagi. Ya.
akhrajna minha anwa'ul hubub kal hintah wa ghairiha. Artinya kami keluarkan tumbuh dari dalam bumi itu berbagai macam biji-bijian seperti gandum dan sebagainya, ya. Faminhu yakulun, maka darinya mereka makan. Mereka tidak sadar kan? Mereka makan dari mana? Mereka makan buah-buahan, makan nasi, makan gandum, makan korma dan sebagainya. Dari mana itu? Siapa yang menghidupkan? Yang menghidupkan adalah Allah. Tapi mereka tetap aja tidak beriman kepada Allah. Nah, ya'kulun nas wal an'am min hadhil hubub allati akhrajahallahu minal ardi. Artinya manusia dan binatang makan makanan yang bersumber dari biji-bijian yang dikeluarkan Allah dari bumi itu tadi, ya. Nah, ya. Tashiru ila anna ahya al-ardi al-maitati wa ikhrajan nabatati minha huwa dalilun wadihun ala qudratillahi alal ba'thi wan nusyur. Ini menunjukkan bahwa menghidupkan bumi atau tanah yang mati dan mengeluarkan pohon-pohonan atau tumbuh-tumbuhan yang tumbuh dari dalam bumi itu, ini merupakan dalil atau tunjuk atau argumentasi yang jelas atas kemahakuasaan Allah untuk dapat menghidupkan dan mengembalikan manusia yang sudah mati itu. Ya, rumput aja bisa dihidupkan kembali oleh Allah. Ya, begitu juga manusia juga bisa dihidupkan kembali setelah mati. Ya, jadi wahwa mimma yanbaghi alal insan ayatafakkar fihi wa ya'qil bihi. Ya, hal ini semestinya dapat diterima pikiran dan akal manusia yang sehat. Ya, artinya apa? Artinya Allah bisa menghidupkan kembali tanah yang sudah gersang, ya, tumbuh berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang sudah mati. Ini semestinya jadi dalil, ya, jadi argumentasi, menjadikan kesadaran mereka orang-orang yang kufar itu untuk beriman, ya, bahwa Allah bisa menghidupkan yang mati, menghidupkan pohon-pohonan yang sudah mati menjadi hidup kembali, ya. Berarti Allah juga bisa menghidupkan manusia yang sudah mati menjadi hidup kembali. Tuh. Nah, jadi ayat ini merupakan petunjuk kepada orang-orang musyrik atas kuasa Allah dalam membangkitkan dan mengumpulkan makhluk yang sudah mati. Yakni dengan keterangan bahwa bumi yang mati ini, yang kosong dari tanaman, dapat dihidupkan kembali dengan diturunkannya hujan. Kemudian tumbuh berbagai macam bentuk tanaman yang dimakan oleh manusia dan hewan-hewanan. Ini sebagai rizki. Mestinya kalau mereka itu merasa lebih hebat, mereka dapat berpikir bahwa siapapun yang bisa menghidupkan bumi yang telah mati dengan tumbuh-tumbuhan, maka pasti dia juga bisa menghidupkan manusia yang telah mati. Nah, cuman karena akal pikirannya sudah terhalang oleh kekufurannya itu, sehingga mereka tidak bisa berpikir ke arah sana. Nah, itu ayat ke-33 dari surah Yasin. Sekarang ayat yang ke-34. Coba baca. Ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nabin wa fajjarna fiha minal 'uyun. Dan kami jadikan padanya di bumi itu kebun-kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan padanya beberapa mata air. Wa ja'alna fiha jannatin min nakhil wa 'anab. Dan kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan kebun-kebun anggur. Ai annana khalaqna fiha basatin min asjarin nakhil wal 'inab.
yakni kami buatkan di atas bumi itu kebun-kebun kurma dan kebun-kebun anggur. Lah, kenapa hanya kebun kurma dan kebun anggur saja, tidak yang lainnya? Nah, ini penyebutan, ya, penyebutan satu nama, tetapi untuk semuanya. Paham nggak? Maksudnya kebun-kebun itu untuk segala macam pohonan. Wahya min asyrafil asjar. Disebutkan hanya kurma dengan anggur saja, karena pohon kurma dan pohon kebun itu merupakan, ya, pohon yang dianggap paling mulia. Dianggap paling mulia. Kurma dan anggur. Paling mulia enggak? Kenapa dianggap paling mulia? Ini buah-buahan atau pohon buahan yang merupakan buah-buahan yang dimakan oleh siapa? Oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para nabi yang lain. Buah kurma ini merupakan buah yang banyak vitaminnya, zatnya, dan sebagainya. Ya, maka kurma ini merupakan buah yang paling bagus gitu. Maka disebutkan di dalam Al-Quran. Selain itu juga disebutkan kurma dan anggur itu karena pada waktu itu, pada waktu turunnya Al-Quran, ya, itu berada di wilayah Arab yang makanannya itu adalah kurma dan anggur. Coba kalau turunnya di Indonesia, mungkin yang diceritakan di sini adalah nasi, ya. Ya, kalau turunnya di Cisauk ya nasi mungkin, ya. Nasi dengan apa yang paling favorit makanan kita? Nasi dengan kan? Ayam. Dan ayam, ya. Masa ayam pohon? Ki, ayam bukan pohon, Ki. Pohon apa kira-kira di kita yang paling favorit? Pohon apa? Selain beras, ya, nasi. Apa? Mangga, ya, mangga bisa jadi mangga. Ya kan? Ya. Wa fajjarna fiha minal uyun, dan kami pancarkan di atasnya beberapa mata air. Mata air. Dan kami pancarkan di atas kebun-kebun itu mata air, ya. Mata air. Pernah nggak kamu melihat mata air? Mata air, pernah melihat belum? Ada air yang keluar sendiri dari tanah itu. Belum pernah melihat? Di gunung atau di mana tuh, di Sukabumi banyak itu. Kan? Pernah, ya? Airnya keruh apa bening? Bening. Kalau yang namanya mata air pasti bening. Mata air yang paling bening, yang paling mengandung mengandung zat yang paling sehat, ya, menyehatkan, itu apa? Mata air di mana? Surga. Mata air di mana? Di dunia. Air Zam-Zam. Ya, air Zam-Zam itu bisa menyehatkan, bisa menyegarkan dan sebagainya. Itu air Zam-Zam. Ya, itu air Zam-Zam juga merupakan mata air yang keluar setiap saat, itu keluar banyak itu. Ya, air Zam-Zam itu tidak ada habis-habisnya. Yang haji itu berapa juta? Berapa ribu orang yang haji? Banyak. Ya, banyak, lebih dari 1 juta. Itu tiap hari minum air Zam-Zam, tapi nggak ada habis-habisnya itu. Air Zam-Zam, ya. Di dalamnya itu ada sungai apa enggak, ya? Ya. Wallahu a'lam bimuradihi. Itu nyampainya kemana itu? Katanya sampai ke laut. Itu air itu mengalir, ya. Bagaimana cara mengalirkannya, ya? Wallahu a'lam. Allah maha tahu. Ya. Sama dengan kamu melihat pohon. Pohon ini berapa meter tuh? Berapa meter pohon itu? Ini pohon mangga kira-kira ada 5 meter, ya. Ada 5 meter. Itu sampai puncak yang atas yang 5 meter itu, daunnya itu
dia minum nggak? Minum air nggak? Kan? Menyerap air nggak? Menyerap. Dari mana airnya itu datang? Hujan. Kalau kamu menyiram pohon yang gede, yang besar, itu yang disiram apanya? Yang disiram apanya? Akarnya kan di bawah kan? Ya. Akarnya di bawah. Tapi katanya daunnya yang paling atas itu bisa meminum air atau menyerap air dari bawah. Itu bagaimana caranya ya? Ya kan? Itu berarti di dalam pohon itu ada mesin air yang bisa menyedot setiap detik itu berapa ini gitu. Sampai ke atas. Itu mesinnya mana ya? Nggak kelihatan. Allah itu maha kuasa ya. Maha hebat ya. Sehingga bisa mengalirkan air dari bawah sampai ujung pohon, ujung daun yang paling tinggi. Itu kalau di mana di gunung itu pohon itu berapa meter? Panjang banget. Tapi itu air bisa sampai ke ujung pohon itu. Nah, itu ya. Masya Allah. Wa fajjarna fiha minal uyun, dan kami pancarkan di atasnya beberapa mata air. Wa anba'na wa fajjarna fiha uyunal ma'il lati tuskiha wa tamnahuha al hayat. Artinya kami keluarkan, memancar di atas bumi ini beberapa mata air yang dapat menyirami pohon-pohon itu dan menjadikannya tetap hidup. Ya. Itu ya. Luar biasa ya Allah ya. Huwa annallaha subhanahu wa ta'ala yubayyinu ni'amahu 'alal ardi ya bi ihya'iha wa ja'ala fiha jannatin wa basatina minan nakhil wal a'nab wa annallaha ya fajjara fiha uyunal ma'i litarwiyal zuru' wa taslihiha. Jadi ayat ini menjelaskan tentang kekuasaan Allah yang menjadikan bumi sebagai sumber rezeki dengan menciptakan kebun-kebun berisi kurma dan anggur serta memancarkan mata air dan sungai untuk menghidupi manusia dan pertanian sebagai tanda kebesarannya yang wajib disyukuri. Ayat. Allah menyirami bumi itu dengan apa? Dengan air. Dari mana air itu datangnya? Ya. Ada yang dari langit yang disebut dengan air hujan. Ada yang dari bawah bumi yang disebut dengan mata air. Ya. Jadi apa ini menunjukkan apa? Pertama menunjukkan kekuasaan Allah. Ya. Yang kedua menunjukkan cintanya Allah kepada makhluknya. Manusia-manusia ini, ya kita-kita ini makannya dari mana? Ya, makannya dari mana? Dari Allah. Melalui apa? Melalui pohon-pohonan itu. Pohon-pohonan itu tumbuhnya di mana? Di bumi atau di dalam tanah. Tanahnya itu bisa gembur, bisa subur. Itu karena apa? Karena diturunkan air, dialiri air. Ya. Airnya dari mana? Dari Allah. Melalui apa? Melalui hujan dan melalui mata air. Balik lagi terusnya bolak-balik aja. Terus setelah itu tumbuh, kemudian berbunga, kemudian berbuah. Setelah berbuah, buahnya masak atau matang, diambil oleh kita, dimakan oleh manusia, ya, masuk ke dalam perut manusia. Setelah jadi daging, jadi darah, jadi apa segala macam, jadi tulang di dalam tubuh manusia, ada apanya yang harus dibuang? Ada kotorannya. Kotorannya dibuang. Dibuang di mana? Dibuangnya
WC, di toilet, di mana lagi? Ada yang buang air di mana? Di sungai, ada yang di kolam, ada yang dicubluk dan sebagainya. Ya. Tapi apakah begitu saja? Ketika kita pup, apakah kita pup di situ kemudian kita tinggalkan? Gitu enggak? Enggak, tapi kita siram dengan air. Airnya dari mana? Dari Allah. Melalui apa? Melalui hujan dan mata air. Mata air yang mengalir, saking banyaknya mata air kemudian mengalir di mana? Di sungai, di kali, ya. Tuh, masya Allah, kenikmatan dari Allah, ya. Dan sekaligus kekuasaan Allah yang luar biasa, ya. Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, sehingga kita tetap hidup di dunia ini. Nanti pun akan mati. Setelah mati kita akan dihidupkan kembali. Ya, dihidupkan kembali untuk apa? Untuk dihisab amal kita ini. Dihidupkan di dunia untuk apa manusia? Untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Nah, jadi di dunia ini kita untuk apa? Untuk beramal, ya, berbuat amal yang baik, yang soleh. Buat amal yang soleh, mengumpulkan amal yang soleh. Nah, baru kita nanti dimatikan. Setelah mati kita dihidupkan kembali. Di sanalah kita akan mendapatkan, ya, pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang sudah kita lakukan di dunia ini. Nah, itu ya. Jadi dengan ayat yang kita pelajari ini kita bisa mengambil kesimpulannya apa? Coba kira-kira. Ijati. Kesimpulannya apa? Untuk kehidupan kita di dunia ini, dari ayat itu apa? Kita ngambil pelajaran apa? Apa? Kira-kira. Ijati. Berimanlah kepada Allah karena selayaknya jika suatu hari nanti kita akan dihadapkan kepadanya. Nah, itu. Jadi bagaimana kita di dunia ini berbuat kebaikan sebaik-baiknya untuk bekal nanti di akhirat. Itu intinya begitu, ya. Kamu Alexa apa yang diambil pelajaran dari ayat-ayat yang telah kita bahas ini? Kira-kira apa? Satu aja, menurut kamu apa? Bersyukur kepada Allah atas apa yang telah diberikan Allah kepada kita. Siapa namanya? Safaira. Apa Safaira? Apa yang kamu ambil pelajarannya dari ayat ini yang telah kita bahas? Apa kira-kira? Safaira. Satu aja. Ya, agar kita selalu bertakwa kepada Allah. Kenapa kita harus selalu bertakwa kepada Allah? Ya, karena kita nanti akan dihisab pada hari kiamat. Ya. Karena kita akan mendapatkan pahala atau siksa yang tergantung kepada kita di sini. Apakah kita bertakwa atau tidak? Ya, Kiki apa? Ambil ininya, pelajarannya dari ayat yang tadi kita bahas. Ya. Oke. Nah, dari tadi An-Najjar kemudian dan sebagainya.
Ya. Agar supaya selalu tetap beriman kepada Allah. Kita menjaganya ya. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Supaya tetap kamu beriman sampai mati ya. Jangan sampai mati tidak beriman. Maka kita harus tetap mempertahankannya. Jangan sampai kamu tergoda dengan uang. Jangan sampai kamu tergoda dengan kekuasaan. Jangan sampai kamu tergoda dengan laki-laki. Ya, umpamanya ada laki-laki yang tidak beriman kepada Allah ngajak kamu nikah dan sebagainya. Duit saya banyak nih. Kamu nikah dengan saya pasti akan kaya. Jangan tergoda dengan itu ya. Jangan tergoda dengan kekayaan yang membuat kita masuk ke dalam neraka. Waduh, ini sangat mengenaskan sekali kalau seperti itu. Nah, kita harapkan agar kita tetap bertakwa kepada Allah, tetap beribadah